Di balik jeruji besi, Ammar Zoni tak lagi meminta dirinya dibebaskan, ia hanya ingin satu hal, memeluk anak-anaknya sebelum mereka benar-benar melupakannya. Dengan mata basah ia memohon pada Iris Bella, berharap ada belas kasih terakhir. Tapi saat Iris hanya berdiri membeku, apakah hatinya sudah tak tersisa lagi untuk ayah dari anak-anaknya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Aditi Zoni. Banyak orang mengenal saya hanya sebagai adik dari Ammar Zoni, tetapi hanya keluarga yang tahu bahwa peran saya lebih dari sekadar adik. Saya adalah orang yang paling sering berdiri di belakangnya ketika ia terjatuh, menjadi tempatnya kembali setiap kali dunia terasa terlalu berat. Saya tidak pernah menyangka bahwa hidup akan membawa kami pada titik seperti ini. Titik di mana saya harus melihat kakak kandung saya menjalani hari-harinya di balik jeruji besi, terpisah dari keluarganya, dari anak-anaknya, dan dari semua hal yang pernah ia perjuangkan. Sejak kecil, Ammar selalu menjadi sosok paling kuat dalam hidup saya. Ia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh saya atau membuat saya merasa kecil. Ketika orang tua kami sedang sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, Ammarlah yang mengisi ruang kosong itu. Ia yang mengantar saya sekolah, ia yang memarahi siapapun yang mengganggu saya, dan ia juga yang membuat saya percaya bahwa keluarga adalah pilar yang tidak boleh runtuh. Namun kini, setelah sekian lama menatap wajahnya dari balik kaca kunjungan narapidana, saya mulai menyadari sesuatu, bahkan pilar terkuat pun bisa retak. Hari itu saya menerima telepon dari petugas lapas. Suaranya tidak berputar-putar. Tidak ada basa-basi. Tidak ada jeda panjang sebelum menyampaikan kabar yang membuat dada saya seperti diremas dari dalam. Mas Aditya, sebaiknya keluarga menjenguk Mas Ammar lebih sering. Kami perhatikan beliau terlihat tertekan. Kata tertekan itu menggema di kepala saya seperti suara cekungan ruangan kosong. Saya tidak langsung menjawab. Saya menahan napas sambil menekan dinding dada dengan tangan, seolah itu bisa menstabilkan detak jantung saya yang tiba-tiba kacau. Petugas itu melanjutkan, beliau tidak banyak bicara akhir-akhir ini, tetapi setiap malam kami dengar ia menyebut nama anak-anaknya. Sepertinya beliau sangat merindukan mereka. Saya menutup mata saat mendengar kalimat terakhir. Bayangan wajah Ammar terlintas begitu jelas, mata yang selalu terlihat tegar, kini mungkin dipenuhi bayang-bayang kehilangan. Saya tahu Ammar bukan tipe orang yang mudah runtuh, tapi kerinduan adalah hal lain. Itu bukan sekadar rasa ingin. Itu luka yang semakin membesar setiap kali tidak diobati. Setelah telepon itu berakhir, saya duduk lama di lantai ruang keluarga. Tidak ada suara apapun selain detik jam yang terdengar terlalu keras, seakan memaksa saya menerima kenyataan yang bertahun-tahun ingin saya tolak. Bahwa kakak saya, seorang laki-laki dengan bahu selebar dunia, sedang patah perlahan. Saya akhirnya bangkit dan mengambil jaket. Tanpa banyak berpikir, saya memutuskan untuk pergi ke lapas hari itu juga. Perjalanan menuju lapas selalu terasa lebih panjang daripada yang seharusnya. Mobil yang saya kendarai terasa seperti bergerak dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada musik yang cukup kuat untuk mengusir pikiran saya. Tidak ada udara dingin dari AC yang bisa menenangkan gelombang rasa bersalah di dada. Setiap kali saya datang ke lapas, saya selalu berusaha menjaga senyum ketika bertemu Ammar. Saya tidak ingin ia melihat saya rapuh. Padahal saya tahu ia bisa membaca mata saya bahkan tanpa saya berkata apapun. Ia adalah kakak yang, meski sedang jatuh, tetap berusaha melindungi saya dari kesedihan. Saya tiba di gerbang lapas dan menjalani prosedur pemeriksaan seperti biasa. Setiap kali melewati lorong menuju ruang kunjungan, saya merasa seperti memasuki dunia lain. Dunia di mana orang-orang berjalan dengan langkah pelan, kepala tertunduk, dan semuanya tampak bertahan hanya dengan sisa-sisa harapan. Ketika petugas memanggil nama Ammar, saya langsung berdiri. Lalu saya melihatnya muncul dari balik pintu besi. Rambutnya lebih pendek. Matanya terlihat lebih dalam, lebih letih, seperti seseorang yang kehilangan sebagian dirinya. Namun, ketika ia melihat saya, ada secercah cahaya kecil muncul di wajahnya. "Adik gue," ucapnya dengan suara serak.
Senyumnya tidak selebar biasanya, tetapi saya menangkap ketulusan yang selalu ia bawa. Saya duduk di seberangnya, dipisahkan oleh meja panjang yang dingin. Rasanya ada dinding transparan di antara kami, meski secara fisik tidak ada kaca pembatas. Dinding itu adalah kenyataan pahit bahwa ia tidak bisa pulang. "Lo baik-baik aja, Mar?" tanya saya, meski saya sudah tahu jawabannya. Ia menghela napas panjang. "Iyalah, gue kuat." Jawaban itu terdengar seperti kebiasaan, bukan kenyataan. Saya menatap tangannya yang menggenggam tepi meja. Genggaman itu bergetar sedikit. Saya menahan diri agar tidak menitikkan air mata. "Adit," Amar berkata pelan, seperti seseorang yang sedang memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Gue cuma pengin satu hal." Saya mengangguk agar ia melanjutkan. "Gue pengin ketemu anak-anak. Sekali aja. Gue pengin mereka lihat bahwa gue masih hidup, bahwa gue masih ayah mereka." Saya membeku. Permintaan itu menghantam dada saya seperti gelombang keras yang memecahkan batu karang. Amar menunduk, suaranya retak, "Gue kangen banget, Dit, tiap malam gue nyebut nama mereka. Gue cuma takut mereka lupa suara gue." Saya langsung menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan suara pecah yang hampir keluar. Tidak ada yang pernah bisa membuat saya selemah ini selain melihat kakak saya menangis, atau setidaknya berusaha tidak menangis. Saat itu, saya merasa kedua kaki saya runtuh meski saya sedang duduk. Saya memegang lengannya. "Gue bakal usahain. Gue janji. Apapun caranya." Ia menatap saya dengan mata yang memerah, tetapi untuk pertama kalinya hari itu, ada secercah harapan dalam pandangannya. "Lo beneran bisa?" bisiknya. "Sumpah." Itu bukan sekadar kalimat. Itu janji seorang adik kepada kakaknya. Janji yang tidak boleh saya biarkan putus. Ketika saya meninggalkan lapas, saya merasa dunia di luar terlihat berbeda. Langit tampak lebih gelap, meski hari masih sore. Jalan raya penuh kendaraan, tetapi semuanya terdengar jam. Pikiran saya hanya berisi satu kalimat yang terulang terus-menerus. Saya harus menghubungi Iris Bella. Bukan percakapan mudah. Bukan hubungan yang mulus. Ada sejarah panjang yang tidak mudah dihapus. Ada luka yang mungkin belum sembuh. Ada jarak yang dibuat bukan oleh dunia, melainkan oleh keputusan-keputusan sulit yang dulu pernah diambil. Namun demi Amar, saya akan melewati itu semua. Saya menghela napas panjang sambil memandang jalanan di depan. Hari itu saya menyadari sesuatu, bukan hanya Amar yang sedang bertarung. Saya pun memasuki medan perang saya sendiri. Dan perang itu baru saja dimulai. Saya selalu percaya bahwa ada jarak tertentu yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jarak yang diciptakan oleh keadaan, oleh keputusan masa lalu, oleh luka yang tidak pernah diucapkan. Namun hari itu, setelah pulang dari lapas dan mendengar permintaan Amar, saya tahu satu hal, apapun jarak yang ada di antara kami, saya harus menembusnya. Saya sampai di rumah saat sore mulai turun. Udara lembab seolah menempel di kulit, membawa kelelahan yang sulit dijelaskan. Saya meletakkan ponsel di meja, lalu duduk di sofa tanpa benar-benar tahu harus mulai dari mana. Kata-kata Amar terus bergema di telinga saya. "Gue cuma pengin ketemu anak-anak. Sekali aja." Ada sesuatu dalam suara itu, bukan sekadar rindu. Itu suara seorang ayah yang merasakan dirinya memudar dari ingatan anak-anaknya. Suara seorang manusia yang mulai kehilangan arah. Dan sebagai adiknya, saya tidak punya pilihan lain selain melakukan apapun yang saya bisa. Saya menutup wajah dengan kedua tangan, mengatur napas, sebelum akhirnya mengambil ponsel. Jari saya berhenti tepat di atas nama Iris. Sudah lama saya tidak menghubunginya secara pribadi. Kami masing-masing sibuk dengan hidup yang berjalan di arah berbeda. Tapi sekarang, semuanya berubah. Dengan sedikit getaran di jemari, saya menekan tombol panggil. Nada sambung pertama membuat dada saya menegang. Nada sambung kedua membuat saya menggenggam ponsel lebih keras. Saat nada ketiga terdengar, saya sudah mulai memikirkan bagaimana jika telepon ini tidak diangkat, bagaimana jika ia menganggap permintaan ini terlalu berat, bagaimana jika saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada Amar. Namun kemudian, suara lembut yang sangat saya kenali menjawab, "Halo, Dit?" Saya menghela napas keras, bukan lega,
tetapi lebih seperti mengeluarkan beban yang sedari tadi mengganjal. "Halo, Iris," suara saya lebih pelan dari yang saya rencanakan. "Apa kabar?" Ada jeda sejenak sebelum ia menjawab, "Baik." "Ada apa, Dit?" Tiba-tiba banget. Saya menelan ludah, mempersiapkan diri. "Gue mau ngomong soal Amar." Keheningan langsung turun. Begitu pekat sampai-sampai saya bisa mendengarnya bernapas. Saya bisa membayangkan ekspresinya, antara hati-hati, cemas, dan mungkin sedikit tersentuh masa lalu. "Ada apa sama Amar?" tanyanya pelan. Saya menunduk, walau ia tidak bisa melihat. "Gue abis dari lapas." "Oh," suaranya berubah lebih pelan lagi. "Dia lagi nggak baik, Iris." Saya mendengar helaan napas di seberang. "Dit, lo tahu gue selalu mendoakan yang terbaik buat dia. Tapi kalau soal kondisi dia di sana, lo tahu batasan gue, kan?" Saya mengangguk refleks, meski ia tidak melihat. "Gue ngerti. Makanya gue nggak akan maksa lo buat sesuatu yang lo nggak mau." Ada jeda yang terlalu panjang sebelum saya melanjutkan. "Tapi ada satu hal yang dia pinta. Satu hal yang menurut gue, dia butuh banget." Iris tidak menyahut. Saya melanjutkan. "Dia pengen ketemu anak-anak." Keheningan itu kini berubah menjadi sesuatu yang berbeda, lebih berat. Seperti ruangan kecil yang pintunya baru saja ditutup dari luar. "Dit," suara Iris pecah sedikit. "Lo tahu ini rumit." "Sangat rumit," saya mengakui. "Gue tahu. Tapi dia lagi tertekan. Dia nyebut nama anak-anak tiap malam. Petugas lapas bilang dia makin diam, makin banyak bengong." Saya menghela napas lagi, berusaha menjaga suara agar tetap tenang. "Gue takut, Iris. Gue takut dia kalah." Lalu saya mendengar sesuatu dari seberang, napas tersengal yang ditahan, seperti seseorang yang sedang menahan air mata. "Dit, anak-anak masih kecil. Mereka belum ngerti kenapa ayah mereka ada di sana. Gue cuma takut mereka kaget. Takut mereka pulang dengan pertanyaan yang gak bisa gue jawab." Saya memejamkan mata. Saya tahu ketakutan itu bukan alasan untuk menghindar. Itu ketakutan seorang ibu. Dan saya tidak bisa menyalahkannya. "Gue ngerti," kata saya dengan suara serendah mungkin. "Gue ngerti banget. Tapi, kalau lo lihat Amar sekarang, Iris, lo pasti ngerti kenapa gue ngebelain ini." Saya memberi jeda sebentar, membiarkan udara yang berat itu turun lebih pelan. Dia bukan pengin minta belas kasih. Dia cuma pengin lihat anak-anaknya. Walau cuma sebentar. Walau cuma lewat kaca. Di seberang sana, saya mendengar suara kecil seperti helaan panjang yang pecah di ujungnya. Saya tahu itu suara seorang ibu yang hatinya ditarik dua arah. Antara ingin melindungi anak-anaknya, dan ingin menjaga kemanusiaan seorang ayah yang pernah berbagi hidup dengannya. "Aku kasih waktu buat mikir, ya," katanya dengan suara yang sedikit parau. Saya menelan rasa sakit di dada. "Ambil waktu yang lo perlu. Gue cuma minta lo pertimbangin ini." "Iya, Dit." "Terima kasih, Iris. Beneran." Sebelum telepon ditutup, ia berkata lirih, "Lo bilang sama Amar, dia nggak sendirian." Usai telepon itu, saya bersandar pada sofa. Untuk sesaat, saya merasa seperti seseorang yang baru saja selesai lari jarak jauh. Tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya tetap bergerak tak karuan. Saya memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali saya mencoba menarik napas panjang, saya teringat bagaimana Amar tadi menahan tangisnya. Saya teringat bagaimana suaranya retak saat menyebut nama anak-anaknya. Saya tahu saya belum benar-benar membantu. Ini baru langkah pertama dari perjalanan panjang yang harus saya tempuh. Namun langkah pertama ini terasa sangat berat. Keesokan harinya, saya kembali ke lapas. Saya tidak tahu kenapa, tetapi setiap pagi sejak percakapan itu, saya merasa perlu memastikan Amar baik-baik saja. Atau setidaknya memastikan ia tidak merasa sendirian. Ketika Amar masuk ke ruang kunjungan, saya melihat perubahan kecil pada dirinya. Matanya sedikit lebih sayu. Kulit wajahnya tampak lebih pucat. Dan ketika ia duduk di depan saya, tangannya sedikit gemetaran. "Lo balik lagi?" Ia mencoba tersenyum kecil. "Kangen sama gue ya?" Saya tertawa kecil,
mencoba mencairkan suasana. Iyalah. Lo siapa? Kakak gue satu-satunya. Ia menghembuskan napas, mencoba menyembunyikan rasa lelah. Gimana, soal anak-anak? Saya menatapnya. Langsung. Tanpa menghindar. Gue udah hubungin Iris. Ia langsung menegakkan badan. Mata itu hidup seketika. Ada secercah harapan yang menyala begitu cepat. Terus? Apa dia izinin? Saya menggenggam tangan Amar. Dia bilang butuh waktu buat mikir. Cahaya itu redup. Namun tidak padam. Amar menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. Gue ngerti. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menatap ke arah dinding kosong di belakang saya. Kadang gue lupa, kalau dunia di luar tetap jalan tanpa gue. Saya ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup tepat untuk menggambarkan apa yang saya rasakan. Ia melanjutkan dengan suara sangat pelan, gue cuma pengen mereka tahu, gue masih hidup. Gue masih ayah mereka. Saya menelan perih yang naik ke tenggorokan. Lo bakal ketemu mereka. Gue janji. Amar tersenyum. Senyum kecil yang tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat saya tetap bertahan. Thanks, Dit. Namun saya tahu senyum itu menyembunyikan sesuatu. Ada kegelapan yang pelan-pelan tumbuh di balik matanya. Ada sesuatu yang tidak ia katakan sepenuhnya. Dan saya tahu, perjalanan ini baru akan semakin sulit. Ketika saya berjalan keluar dari lapas hari itu, saya merasakan sesuatu berubah di dalam diri saya. Seperti ada bagian kecil dari jiwa saya yang pindah dan tinggal di dalam tembok beton itu, menyisakan ruang kosong yang membuat langkah saya berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar sadar. Saya tidak hanya memperjuangkan keinginan seorang kakak. Saya memperjuangkan manusia yang sedang berjuang bertahan hidup. Dan saya tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi. Sejak telepon terakhir dengan Iris Bella, saya hidup dalam rasa cemas yang menebal di dada. Setiap hari saya menatap layar ponsel, berharap namanya muncul, berharap ada keputusan yang bisa saya bawa kepada Amar sebagai secercah harapan yang nyata. Namun hari-hari berlalu tanpa kabar. Seminggu penuh, saya bangun dengan pikiran yang sama, harus hari ini, harus ada jawaban hari ini. Namun kemudian, di tengah sore yang panas, ponsel saya bergetar. Nama itu muncul. Nama yang sudah lama tidak muncul di layar saya kecuali dalam percakapan formal yang sesekali terjadi. Iris. Detik itu juga, dada saya terasa ditarik oleh dua kekuatan berbeda, lega dan takut. Saya mengangkat telepon dengan gerakan cepat. Halo, Iris. Suara di seberang terdengar lebih tenang dari yang saya bayangkan. Dit, kamu ada waktu hari ini? Saya langsung berdiri dari sofa, seolah telepon itu memberikan sengatan listrik. Ada. Kapan? Sore ini. Kita ketemu di kafe dekat sekolah anak-anak, ya? Gue jalan sekarang. Tenang, Dit. Nggak harus sekarang banget, ia berkata sambil sedikit tertawa kecil, entah menertawakan kepanikan saya atau mencoba mencairkan suasana. Namun saya tahu betul, pertemuan ini bukan hal sepele. Ini menyangkut nyawa batin kakak saya. Saya tiba di kafe itu lebih cepat dari waktu yang disepakati. Tempatnya tenang, dipenuhi aroma kopi dan kayu manis. Musik lembut mengalun, tapi hati saya berdegup lebih cepat dari irama apapun. Setiap kali pintu terbuka, saya menoleh, berharap melihat Iris. Beberapa menit kemudian, ia muncul. Iris berjalan pelan, mengenakan pakaian sederhana berwarna lembut. Tatapannya menyapu ruangan sebelum akhirnya menemukan saya. Ia tersenyum kecil, senyum yang dulu sering kulihat ketika ia masih menjadi bagian dari keluarga kami. Wajahnya tampak sedikit lelah. Mungkin bukan hanya karena peran sebagai ibu, tetapi juga karena beban keputusan yang harus ia ambil. Maaf telat, Dit, katanya sambil duduk. Enggak, gue yang kepagian, jawab saya sambil mencoba tersenyum. Kami diam beberapa saat. Diam yang bukan canggung, tetapi penuh pikiran yang belum diutarakan. Iris meletakkan segelas air mineral yang baru ia pesan. Tangannya sedikit bergetar. Dit, apa yang kamu bilang waktu itu, soal Amar, itu benar? Saya menatapnya lekat-lekat. Benar, Iris. Dia makin rapuh. Gue sampai takut kalau dia suatu waktu
nyerah. Iris menggigit bibir bawahnya. Aku nggak sangka dia sampai segitu beratnya. Sangat berat, jawab saya tegas. Ia menarik napas panjang. Aku bingung, Dit. Anak-anak sudah sering nanya kenapa mereka nggak bisa video call ayahnya. Setiap kali mereka gambar keluarga di sekolah, mereka masih gambar Amar, aku lihat itu, dan aku. Ia menutup mulut dengan tangan. Suaranya pecah sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat. Saya menunduk, memberi ruang agar ia bisa mengumpulkan kekuatan. Sorry, ia berkata lirih. Aku cuma nggak kuat melihat mereka menangis. Saya menggeser kursi sedikit mendekat. Iris, lo ibu terbaik buat mereka. Dan gue tahu lo lagi berdiri di pertengahan dua hal yang sama-sama penting, melindungi anak-anak, dan memastikan Amar masih punya harapan. Iris mengusap matanya pelan. Aku nggak mau anak-anak trauma lihat tempat seperti itu. Sama, Iris. Gue juga nggak mau. Tapi mungkin, kunjungan itu nggak harus di dalam ruang tahanan. Ada ruang khusus keluarga. Lebih bersih, lebih aman, nggak semenakutkan yang lo bayangkan. Ia menatap saya. Ada? Saya mengangguk. Ada. Lapas punya ruang ramah anak. Warnanya cerah. Ada meja gambar. Ada mainan. Mereka bikin itu supaya anak kecil nggak merasa takut. Ekspresi Iris berubah. Tidak langsung percaya, tapi ada rasa lega kecil yang muncul. Anak-anak, masih kecil, Dit, katanya lagi. Aku takut kalau mereka lihat Amar kayak gitu, mereka bakal kaget. Saya menghela napas. Gue ngerti. Tapi, Iris, lo juga tahu, Amar bukan monster. Dia cuma salah langkah. Dan dia lagi bayar itu dengan seluruh hidupnya. Iris menunduk. Iya. Dia rindu mereka, lanjut saya pelan. Lo tahu gimana Amar kalau udah sayang sama seseorang. Dia bisa hancur tanpa mereka. Iris diam lama. Saya membiarkan. Kadang diam adalah bagian dari proses seseorang menerima kenyataan. Setelah beberapa menit, ia mengangkat wajahnya. Mata itu memantulkan air bening seperti kaca pecah yang hampir jatuh. Aku izinin. Saya menatapnya, memastikan saya tidak salah dengar. Lo, yakin? Aku sudah mikir lama. Nggak adil kalau aku terus menjauhkan anak-anak dari ayah mereka. Mereka butuh tahu ayah mereka masih ada. Dan Amar, sepertinya dia butuh mereka untuk tetap hidup. Saya menutup wajah dengan kedua tangan, menahan emosi yang tiba-tiba membanjiri dada. Makasih, Iris, makasih banyak. Tapi, katanya, saya langsung mengangkat kepala. Tapi kunjungannya harus singkat. Harus di ruang keluarga. Dan aku mau ada pengawasan. Aku nggak mau ada ponsel, foto, atau apapun. Aku cuma mau momen itu berjalan baik. Gue setuju. Semua yang lo mau, gue ikutin. Ia menghela napas, seolah satu beban besar akhirnya turun dari bahunya. Kita lihat keadaan dulu. Kalau anak-anak takut, aku nggak akan maksa. Gue ngerti. Setelah itu, kami kembali diam cukup lama. Tapi kali ini, diamnya bukan tekanan. Diamnya lebih seperti ruang kosong yang kami isi dengan napas lega. Lalu Iris bertanya, Dit, boleh jujur? Boleh banget. Aku takut ketemu Amar lagi. Saya tidak terkejut. Wajar. Lo punya masa lalu yang dalam sama dia. Ia menatap keluar jendela. Aku takut lihat dia hancur. Takut rasa kasihan itu membawa aku ke masa lalu yang berantakan. Saya meraih gelas saya. Suara es di dalamnya bergetar kecil. Iris, lo nggak harus ketemu dia kalau belum siap. Gue bisa dampingin. Biar gue yang jelasin semuanya. Ia tersenyum kecil, walau jelas ada kesedihan di baliknya. Kamu adik yang baik, Dit. Saya cuma ngebales apa yang Amar kasih sepanjang hidup saya, jawab saya jujur. Iris mengangguk pelan. Oke, aku bakal siapin anak-anak. Tapi Dit. Ya? Jangan kasih tahu Amar dulu. Biar nanti aku kasih kabar kapan waktunya. Saya terdiam. Ada bagian dari diri saya yang ingin segera memberitahu Amar, berharap sinar di matanya bisa kembali bersinar. Tapi saya juga tahu, Iris benar. Jangan beri harapan yang belum pasti.
Oke. Saya mengangguk. Gue janji. Kami berdiri hampir bersamaan. Iris mengambil tasnya, lalu menatap saya dengan sorot mata yang lembut namun rapuh. Terima kasih, Dit. Aku tahu ini nggak gampang. Saya menaruh tangan di dada. Gue bakal lakuin apapun buat Amar. Dan buat anak-anak. Iris tersenyum samar. Aku tahu. Kami keluar dari kafe. Angin sore berembus pelan, membawa aroma debu jalanan dan wangi bunga dari taman depan kafe. Saya melihat Iris masuk ke mobilnya, melambaikan tangan kecil sebelum menutup pintu. Ketika mobil itu pergi, saya berdiri di trotoar dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, saya merasa ada cahaya kecil di ujung perjalanan ini. Namun di balik cahaya itu, saya juga merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Sesuatu yang tidak hanya tentang pertemuan Amar dan anak-anaknya. Karena saat Iris pergi tadi, ia sempat berkata tanpa suara, hanya lewat tatapan. Ada hal lain yang harus kamu tahu. Dan itu membuat saya tidak bisa sepenuhnya tenang. Pertemuan ini mungkin satu langkah maju. Tapi saya merasakan, badai yang lebih besar sedang mendekat. Aku selalu percaya bahwa kehilangan hanya terasa benar-benar menyakitkan ketika kita tidak lagi punya siapapun untuk diajak bicara tentang rasa sakit itu. Dan malam ini, kesadaran itu menusukku lebih dalam dari biasanya. Sejak Amar mendekam di balik jeruji besi, rumah ini berubah menjadi tempat yang senyap namun penuh gema. Setiap sudut mengingatkanku pada tawa kami, canda kami, dan semua rencana yang dulu terlihat mudah diwujudkan. Kini semuanya seperti suara yang diputar ulang tanpa henti, menangis pelan setiap kali aku memejamkan mata. Aku bangun lebih pagi dari biasanya hari ini. Bukan karena ingin, tapi karena tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan kekhawatiran, tentang Amar, tentang anak-anaknya, tentang Iris, tentang masa depan yang setiap hari terasa makin kabur. Aku duduk di meja makan, menatap segelas air putih yang sejak tadi tidak kusentuh. Teleponku di atas meja bergetar pelan. Notifikasi pesan masuk. Dan tepat ketika aku hendak mengambilnya, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Camelia muncul, masih mengenakan piyama, wajahnya letih seolah ikut menanggung beban yang sama. Belum tidur? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Badan capek, tapi otak menolak berhenti. Camelia duduk di hadapanku. Aku tahu kamu khawatir. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Amar. Aku menatapnya, berusaha menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyesal. Rasanya nggak cukup, Mel. Setiap kali aku bicara sama Amar lewat telepon, aku bisa dengar suara dia retak. Dia kuat, tapi dia nggak seharusnya sendirian di sana. Camelia menghela napas panjang. Iris sudah kamu hubungi? Sudah. Tapi belum ada keputusan. Aku memijat pelipisku. Kalau anak-anak itu bisa datang, aku yakin itu bisa memperbaiki setengah jiwanya yang sekarang hilang. Aku sadar, ucapan itu berat, tapi itulah kenyataannya. Amar bukan hanya terjebak dalam kasusnya sendiri. Dia terjebak dalam rasa bersalah yang setiap hari membunuhnya perlahan. Amar bukan monster. Dia hanya manusia yang jatuh terlalu dalam, dan sekarang berjuang mencari pijakan meski kedua tangannya terluka. Camelia menatapku penuh iba. Kita cari cara lain. Kita nggak bisa menunggu semuanya selesai dengan sendirinya. Aku membuka ponselku, memastikan pesan terakhir dari Iris masih belum dibalas. Layar kosong itu seperti menertawakanku. Lalu aku teringat sesuatu, sebuah janji yang Amar minta padaku sebelum dia dipindahkan ke blok baru. Dit, kalau nanti aku makin sulit dihubungi, kamu jangan berhenti. Jangan biarkan mereka matiin suara aku. Aku bakal bantu mereka kalau aku harus, tapi tolong jangan biarkan aku hilang begitu saja. Saat itu aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi hari ini, kata-kata itu terdengar seperti sandi yang jauh lebih besar dari sekadar permintaan seorang kakak yang sedang tersesat. Camelia memperhatikanku. Kamu kepikiran apa? Aku menatapnya, kali ini dengan kecemasan yang lebih tajam dari sebelumnya. Mel, aku rasa ada sesuatu yang Amar sembunyikan. Sesuatu yang dia cuma berani bilang setengah. Camelia kaget. Sembunyikan? Maksud kamu? Aku mengangguk pelan.
Dia bilang dia mau bantu pihak berwajib, kayak jadi saksi. Tapi dia takut sesuatu. Takut kalau dia buka semua, dia bisa hilang. Camelia menutup mulutnya dengan tangannya. Aditi, kalau itu benar, berarti keadaan Amar jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Aku terdiam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena ketakutan itu akhirnya punya bentuk. Aku selalu merasakan ada yang janggal, tapi baru sekarang semuanya mulai menyatu dalam kepalaku. Kalau dia jadi justice kolaborator, lanjutku pelan, banyak orang yang nggak bakal tinggal diam. Camelia menunduk, terkejut sekaligus takut. Jadi kita harus gimana? Aku berdiri dari kursi. Aku harus ketemu Iris. Hari ini juga. Bukan cuma soal izin anak-anak. Ini lebih dari itu. Camelia menatapku hening, namun matanya menunjukkan bahwa dia mengerti sepenuhnya. Aku mengambil jaketku dan melangkah menuju pintu. Langkahku berat, tapi ada sesuatu yang memaksa aku terus maju. Sebuah firasat bahwa waktu semakin menipis. Sebelum membuka pintu, aku menatap Camelia sekali lagi. Mel, apapun yang terjadi nanti, kamu jagain keluarga. Kalau aku enggak bisa dihubungi. Camelia langsung memotong dengan suara bergetar. Jangan ngomong kayak gitu, Dit. Tapi aku hanya tersenyum samar. Senyum yang bahkan aku tahu tidak benar-benar meyakinkan siapapun. Aku cuma bersiap. Amar sudah terlalu lama berjuang sendirian. Sekarang giliran aku. Dan dengan itu, aku keluar dari rumah, membawa beban yang mulai terasa seperti dua dunia di pundakku. Di luar, angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit belum sepenuhnya terang, seakan ikut mengingatkan bahwa hari ini mungkin bukan hari yang mudah. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menemukan Iris Bella. Aku harus tahu apa yang sebenarnya Amar sembunyikan. Dan aku harus memastikan bahwa suara Amar tidak pernah mati. Aku selalu mengira bahwa keberanian adalah tentang melawan sesuatu yang menakutkan. Tapi hari ini, aku sadar bahwa keberanian yang paling berat adalah melangkah menuju seseorang yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluargamu, lalu pergi, meninggalkan luka yang tak bisa sembuh sempurna. Dan pagi ini, aku akan menemui Iris Bella. Bukan sebagai ipar, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan terakhir untuk menyelamatkan kakakku. Perjalanan menuju rumah Iris terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupku. Aku mengemudi tanpa benar-benar melihat pemandangan di luar. Pikiran berkecamuk, bertabrakan satu sama lain, membentuk kekhawatiran yang sulit kukendalikan. Bagaimana kalau dia menolak? Bagaimana kalau dia sudah benar-benar menutup pintu untuk Amar? Bagaimana kalau semua ini terlambat? Aku menepikan mobil di seberang rumahnya. Rumah itu tampak rapi, tenang, dan damai. Ironisnya, ketenangan itu justru terasa menyakitkan. Karena aku tahu, jauh di dalam sana, ada realitas yang tidak pernah aku pahami sepenuhnya. Realitas antara dua manusia dewasa yang dulu saling mencintai lalu berpisah dengan cara yang kacau. Aku menarik napas panjang, lalu turun dari mobil. Setiap langkah menuju pintu gerbang terasa berat dan penuh keraguan. Jantungku berdetak keras saat aku menekan bel. Butuh beberapa detik sebelum pintu kayu itu terbuka. Iris berdiri di ambang pintu. Rambutnya digelung sederhana, tanpa makeup, namun sorot matanya tajam dan waspada. Bukan tatapan seorang selebritas. Bukan tatapan seorang mantan istri. Tapi tatapan seorang ibu yang telah berjuang terlalu lama menjaga dunia kecilnya tetap utuh. Assalamualaikum, ucapku pelan. Iris menjawab dengan datar. Waalaikumsalam, Dit. Sunyi sejenak. Sunyi yang menegangkan dan penuh sejarah. Aku, boleh masuk? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Masuk. Aku melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ruang tamu dipenuhi mainan anak, buku, dan aroma rumah yang hangat. Tapi ada juga sesuatu yang hilang, tawa yang dulu selalu memenuhi udara setiap kali kami berkunjung. Kami duduk berhadapan. Hanya ada satu meja kecil di antara kami, namun rasanya seperti jurang yang sangat lebar. Iris membuka percakapan terlebih dahulu. Kamu bilang mau ngobrol penting. Tentang Amar? Aku mengangguk. Iya.
Terima kasih sudah bersedia ketemu. Iris tidak tersenyum, tapi dia mendengarkan. Aku datang bukan sebagai adiknya Amar, kataku perlahan, tapi sebagai orang yang melihat bagaimana dia berjuang sendirian di sana. Iris menautkan jari-jarinya, tampak menahan diri untuk tidak terpancing emosi. Dia lagi down banget, Iris. Lebih parah dari sebelumnya. Suaraku mulai bergetar. Dia kangen sama anak-anak. Dan itu bukan alasan buat nyari perhatian. Itu benar-benar menghancurkan dia. Iris menutup mata sejenak. Ada sesuatu dalam wajahnya yang berubah. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Tapi luka lama yang menganga. Dit, Iris mulai berbicara dengan suara pelan, hampir rapuh. Aku bukan enggak mau anak-anak ketemu ayahnya. Tapi kamu juga tahu, keadaan kami. Dia menghela napas panjang. Tidak mudah. Aku tahu, jawabku cepat. Aku paham sepenuhnya. But, aku mohon. Sekali ini saja. Amar butuh lihat mereka. Dia butuh sesuatu untuk bertahan. Iris menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah itu karena sedih, marah, atau campuran keduanya. Aku takut, Dit, katanya akhirnya. Aku takut sama harapan yang terlalu tinggi. Amar janji sudah terlalu sering. Aku ingin anak-anak kenal ayahnya, tapi aku enggak mau mereka disakiti lagi. Ucapan itu menghantamku. Telak. Karena itu kebenaran. Aku menunduk. Aku enggak bisa janji apa-apa, Riz. Tapi aku bisa pastikan satu hal. Aku menatapnya lurus. Amar lagi berusaha bangkit. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat mereka. Iris mengusap air matanya cepat-cepat. Apa kamu yakin? Aku mengangguk mantap. Lebih dari sebelumnya. Bahkan, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang dia mau sampaikan kalau dia dapat kesempatan ketemu anaknya. Iris langsung menatapku tajam. Sembunyikan apa? Aku menelan ludah. Inilah bagian yang paling aku takut bicarakan. Dia bilang, dia siap bantu pihak berwajib. Dia siap buka semua yang dia tahu. Dia mau jadi justice kolaborator. Wajah Iris berubah seketika. Matanya membesar, napasnya tertahan. Apa? Kamu serius, Dit? Suaranya gemetar. Iya, jawabku lirih. Itu bukan hal yang dia ucapkan sembarangan. Dan itu bukan hal yang aman. Kamu tahu itu. Iris menutupi mulutnya, terkejut dan panik di saat yang sama. Kalau dia lakukan itu, dia bisa terancam. Aku tahu, potongku. Karena itu aku datang. Karena mungkin, anak-anak adalah satu-satunya hal yang bisa membuat dia tetap kuat menjalani semua risiko itu. Sunyi menggantung. Sunyi yang memotong napas. Lalu Iris berdiri perlahan. Aku butuh waktu mikir, Dit. Aku bangkit mengikuti gerakannya. Aku enggak akan maksa. Aku cuma mohon, tolong pertimbangkan. Iris mengangguk pelan, masih terlihat syok. Aku melangkah menuju pintu, namun sebelum keluar, Iris memanggil namaku. Dit. Aku menoleh. Terima kasih sudah jujur. Dan, maaf kalau selama ini aku terlalu keras. Aku cuma berusaha melindungi anak-anak. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, Riz. Kamu ibu mereka. Kamu lakukan yang terbaik. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah perlahan. Tapi justru saat pintu tertutup di belakangku, dadaku terasa semakin sesak. Karena sekarang aku tahu satu hal. Keputusan Iris bukan lagi tentang izin kunjungan. Keputusan itu bisa menentukan hidup atau mati kakakku sendiri. Dan itu, jauh lebih menakutkan dari apapun. Aku selalu percaya bahwa ketika hidup mencapai puncak tekanan, manusia akan menunjukkan wajahnya yang paling jujur. Entah itu keberanian, atau ketakutan yang selama ini disembunyikan di balik senyuman. Dan hari ini, aku bertemu keduanya sekaligus. Setelah bertemu Iris, aku menghabiskan sisa pagi duduk di dalam mobil, mencoba mencerna semua kemungkinan buruk yang tiba-tiba membanjiri kepalaku. Kata-katanya terus terulang. Kalau dia lakukan itu, dia bisa terancam. Aku tahu itu. Aku sudah lama tahu itu. Tapi mendengar orang lain mengucapkannya membuat semua ketakutan itu terasa benar-benar nyata.
Aku meremas setir mobil dengan kedua tangan. Saking kerasnya sampai sendiku memutih. Amar ingin bicara. Amar ingin buka semuanya. Dan itu berarti, ada pihak lain yang tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya adalah, siapa? Aku menyalakan mesin, mencoba mengalihkan pikiran. Tujuanku berikutnya adalah lapas. Aku ingin memastikan kondisi Amar, ingin memastikan kabarnya sebelum semua ini berubah menjadi badai yang aku sendiri tidak siap hadapi. Tapi tepat ketika aku hendak masuk area parkir lapas, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo? Suara berat dan dingin terdengar di seberang. Dengan Aditi Zoni? Aku merinding. Iya, benar. Ini siapa? Sunyi sejenak. Kemudian suara itu berkata dengan nada yang dibuat ramah, padahal jelas ada ancaman tersembunyi di baliknya. Saya dapat kabar, Anda banyak bertanya tentang Amar. Banyak bergerak ke sana kemari. Hati-hati, Dit. Ada hal-hal yang lebih baik tidak ikut Anda buka. Aku terdiam. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan seseorang menegurku seperti ini. Apa maksud Anda? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Maksud saya sederhana. Suara itu menurun, menjadi lebih lambat dan mengerikan. Keluarga tetaplah keluarga, tapi ingat, beberapa pintu sebaiknya ditutup saja. Anda tidak ingin ikut jatuh bersama Amar, kan? Jantungku serasa berhenti. Apa Anda mengancam saya? Tanyaku dengan suara rendah. Pria itu tertawa kecil. Bukan ancaman. Peringatan. Jangan teruskan urusan Amar, kalau Anda masih ingin melihat keluarga Anda baik-baik saja. Telepon langsung terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Tanganku gemetar. Dada terasa ditusuk dari dalam. Tidak ada nama. Tidak ada identitas. Hanya suara asing, tapi cukup jelas bahwa dia bukan orang sembarangan. Dan yang lebih mengerikan, dia tahu gerak-gerikku. Aku berusaha menenangkan napas ketika memasuki area kunjungan. Prosedur pemeriksaan terasa lebih lama dari biasanya. Mungkin karena pikiranku yang kacau, atau mungkin memang ada yang berubah. Ketika akhirnya Amar muncul di balik kaca, aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Matanya sayu. Wajahnya lebih tirus. Ada luka kecil di sudut bibirnya. Assalamualaikum, sapanya pelan sambil mencoba tersenyum. Aku menempelkan telapak tangan ke kaca. Waalaikumsalam, Mar. Kamu kenapa? Luka itu? Enggak apa-apa, potongnya cepat. Cuma kepleset. Dia tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Di sini lantainya sering licin. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kepleset? Di tempat seperti itu? Mungkin dia bisa membohongi orang lain, tapi tidak aku. Kamu dipukul orang? Ya, tanyaku tanpa basa-basi. Amar memalingkan wajah. Dit, jangan bikin ribut. Aku baik-baik aja. Tapi, aku bilang aku baik-baik aja. Nada suaranya tegas, tapi getarannya tidak bisa disembunyikan. Dan justru getaran itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sekelilingnya. Aku mencondongkan tubuh, bicara lebih pelan. Mar, ada yang telepon aku. Nyuruh aku berhenti nyari tahu. Berhenti bantu kamu. Amar langsung menatapku. Wajahnya tegang. Siapa? Aku enggak tahu. Tapi dia jelas orang dalam. Amar menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku bisa lihat bahunya bergetar halus. Campuran marah dan takut. Aku udah bilang, Dit. Suaranya retak. Aku enggak aman di sini. Mereka tahu aku banyak tahu. Mereka tahu aku mau ngomong. Aku membeku. Ini pertama kalinya Amar mengakui semuanya secara langsung. Apa mereka nyakitin kamu supaya kamu diam? Amar tidak menjawab. Tapi diamnya lebih jujur daripada apapun. Aku mengetuk kaca perlahan. Mar, dengar aku. Aku sudah ketemu Iris. Dia lagi pikirkan soal anak-anak. Amar mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memerah, suara seraknya pecah. Benaran? Dia bilang gitu? Aku mengangguk. Iya, tapi bukan cuma soal itu. Aku bilang ke dia, kamu mau jadi justice kolaborator.
Amar langsung menegang. "Dit, kamu nggak boleh ngomong itu sembarangan. Dia ibu anak-anakmu, Mar. Dia harus tahu." Amar memejamkan mata, menggeleng pelan. "Kamu nggak paham, Dit? Semakin banyak orang tahu, semakin besar risikonya. Kamu sendiri yang bilang ingin suara kamu nggak dimatiin." Amar terdiam. Dan untuk beberapa menit, tidak ada yang keluar dari mulutnya. Hanya napas berat yang terlihat dari gerak dadanya. Akhirnya dia berkata lirih, "Kalau aku buka semuanya, Dit, aku bisa hilang." Ucapan itu menghantamku lebih keras dari telepon misterius tadi. "Apa mereka sudah pernah ngancam kamu?" tanyaku, suara hampir berbisik. Amar tertawa getir. "Ngancam? Dit, mereka nggak perlu ancam. Mereka cuma perlu nunjukin. Dan mereka sudah nunjukin." Aku ingin bertanya lagi, tapi waktu kunjungan diumumkan habis. Petugas mulai mendekat. Amar berdiri perlahan. Sebelum dia pergi, dia menatapku sekali lagi. "Dit, kalau sesuatu terjadi sama aku..." Suara Amar pecah, hampir tak terdengar. "Kamu jaga anak-anakku. Jangan biarin mereka percaya kalau ayahnya monster." Aku ingin memeluknya. Tapi kaca itu seperti tembok antara dua dunia. "Aku nggak akan biarin apapun terjadi sama kamu," kataku. Amar tersenyum tipis, senyum yang tidak memiliki sedikit pun harapan. "Aku harap kamu benar." Lalu dia pergi, meninggalkan ruangan itu, dan meninggalkan hatiku remuk dengan 1000 pertanyaan yang baru saja terbuka. Saat aku berjalan keluar lapas, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama. Kali ini hanya satu pesan pendek. "Sudah kubilang, berhenti." Pesan itu membuat tengkuku merinding. Karena sekarang aku sadar sepenuhnya. Aku bukan hanya sedang memperjuangkan Amar. Aku sedang masuk ke dalam lingkaran yang bisa menghancurkan kami semua. Dan inilah awal puncak konflik itu. Gerbang yang tadinya tertutup, kini mulai retak. Ada hari-hari ketika hidup terasa berat. Tapi hari ini, hidup terasa seperti menggenggam bom waktu yang detiknya makin cepat. Dan aku tidak tahu kapan semuanya akan meledak. Setelah pesan ancaman kedua masuk, aku langsung kembali ke mobil dan mengunci pintu. Nafasku tersengal-sengal, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang menetes perlahan dari setiap pori-pori tubuhku. Ketakutan yang tidak lagi bisa kusembunyikan atau kutolak. Aku menatap layar ponsel itu lama. Pesan pendek, tapi dampaknya menggetarkan seluruh dadaku. "Sudah kubilang, berhenti." Hanya 3 kata. 3 kata yang cukup untuk membuatku sadar bahwa apa yang Amar hadapi bukan sekadar kasus ketergelinciran hidup. Ada orang-orang di luar sana yang ingin dia diam. Ada orang-orang yang siap menyingkirkan siapa saja yang terlalu dekat dengan kebenaran. Termasuk aku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Lalu, tanpa kusadari, air mata mengalir. Bukan karena takut mati, tapi karena rasa tak berdaya yang menusuk seperti belati. Aku tidak boleh berhenti. Tapi aku juga tidak boleh ceroboh. Ketika aku hendak menyalakan mobil untuk pergi, tiba-tiba sebuah motor berhenti di samping mobilku. Pengendaranya mengenakan helm full face hitam, kaca visor gelap. Ia menatap ke arah mobilku, atau lebih tepatnya, langsung ke arahku. Aku membeku. Tidak ada plat nomor. Tidak ada suara mesin yang mati. Dia hanya diam menatapku. Aku menelan ludah, tanganku gemetar di atas setir. Lalu, tiba-tiba, pengendara itu mengangkat tangan, dan membentuk gerakan, diam. 1 jari di depan helmnya. Gerakan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kemudian dia pergi. Melaju cepat, seperti bayangan. Aku butuh waktu beberapa menit untuk bisa bergerak lagi. Jari-jari kakiku kaku, tanganku dingin. Hanya suara detak jantungku yang terdengar jelas di ruang sempit mobil itu. Ini sudah bukan peringatan. Ini pengintaian. Peringatan berikutnya mungkin serangan. Aku tidak langsung pulang. Aku takut diikuti. Jadi aku mengemudi berputar-putar tanpa tujuan selama hampir 1 jam, memeriksa kaca spion berkali-kali seperti orang kehilangan akal. Akhirnya, ketika merasa cukup aman, aku memutuskan untuk pergi ke rumah seorang yang selama ini jarang kuhubungi, padahal dia salah satu orang yang paling peduli pada Amar, Dr. Camelia. Tidak,
bukan keluargaku. Camelia adalah sahabat lama keluarga kami dan dokter kepercayaan yang dulu sering menangani Amar ketika dia mencoba bangkit dari kecanduannya. Dia seperti bagian keluarga, tanpa benar-benar menjadi keluarga. Aku mengetuk pintu rumahnya dengan panik. Ketika dia membuka pintu, wajahnya langsung berubah. Ya Tuhan, Dit, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali. Aku tidak bisa bicara. Tidak langsung. Suaraku tercekat. Jadi aku hanya berkata, aku takut. Camelia langsung menarik tanganku, membawaku masuk ke ruang tamu. Dia memegang kedua bahuku, menatapku dalam-dalam. Ceritakan semuanya. Dan aku pun menceritakan. Dari mulai telepon misterius, peringatan, sampai motor tanpa plat yang tadi berhenti di samping mobilku. Camelia mendengarkan tanpa menyela. Matanya mengeras seiring ceritaku berlanjut. Dit, katanya dengan suara tegas, ini sudah bukan soal rehabilitasi atau keluarga. Ini sudah masuk ranah, sangat berbahaya. Aku tahu. Suaraku pecah. Aku takut terjadi apa-apa sama Amar. Camelia menarik napas panjang. Amar memang berbahaya untuk sebagian orang. Apalagi kalau benar dia mau buka sesuatu. Aku harus lindungi dia, Mel. Tapi aku nggak tahu dari siapa, atau dari apa. Camelia terdiam sejenak, lalu berjalan ke meja kerja dan mengambil sebuah map tebal berwarna hijau. Dia meletakkannya di depanku. Aku harus tunjukkan sesuatu, katanya hati-hati. Aku menatap map itu. Apa ini? Rekam medis Amar. Yang lama. Yang dia larang aku tunjukkan kecuali dalam keadaan genting. Aku menelan ludah. Dan sekarang, keadaan genting itu sudah datang? Camelia mengangguk pelan. Ketika dia membuka map itu, aku melihat banyak catatan. Diagnosa. Evaluasi psikis. Laporan-laporan tentang tekanan mental Amar yang cukup berat. Tapi ada satu lembar yang membuatku membeku. Sebuah catatan tulisan tangan. Tertanggal beberapa pekan sebelum Amar masuk penjara lagi. Tulisan tangan Amar. Dalam lembar itu, Amar menulis, jika sesuatu terjadi padaku, tolong bilang pada keluarga bahwa ini bukan kecelakaan. Aku sudah lama tahu terlalu banyak. Dan aku siap buka semuanya kalau waktunya tepat. Aku cuma butuh satu hal untuk tetap bertahan, anak-anakku. Seketika napasku tercekat. Ruangan terasa menyempit. Mataku panas. Kenapa? Kenapa ini baru kamu kasih lihat sekarang? Suaraku gemetar. Karena, jawab Camelia, menatapku dengan mata yang ikut basah. Aku pikir selama ini Amar hanya takut. Tapi setelah kamu cerita tadi, aku sadar dia benar-benar dalam bahaya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar. Camelia memegang bahuku. Dit, kamu harus kuat. Amar butuh kamu. Dan, mungkin kamu harus hubungi seseorang yang bisa melindungi dia secara resmi. Apa maksudmu? Seseorang dari pihak berwenang. Seseorang yang bisa jamin perlindungan saksi. Karena kalau Amar benar-benar jadi justice kolaborator, nyawanya taruhannya. Aku mengangguk lambat. Aku tahu itu benar. Tapi sebelum aku bisa mencari siapapun, ponselku kembali bergetar. Aku mengangkatnya tanpa melihat layar. Halo? Suara berat dari telepon sebelumnya muncul lagi. Kali ini lebih dingin. Lebih jelas. Lebih dekat. Aku lihat kamu masih keras kepala, Dit. Aku membeku. Camelia menatapku, wajahnya langsung panik. Kamu pikir kamu bisa selamat? Suara itu berkata pelan. Kamu pikir kamu bisa lindungi Amar? Lindungi keluargamu? Aku tidak berkedip. Tidak bernapas. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan menyeramkan. Kalau kamu terus ikut campur, kamu bukan cuma kehilangan Amar. Kamu kehilangan semuanya. Telepon terputus. Camelia menutup mulutnya. Dit, ini sudah sangat gawat. Aku meletakkan ponsel pelan-pelan di atas meja, lalu berkata dengan suara paling tenang yang pernah keluar dari mulutku. Mel, aku tidak bisa berhenti. Aku menatapnya, mata dipenuhi tekad yang bahkan membuatku takut sendiri. Karena kalau aku berhenti, itu artinya aku ikut membiarkan Amar mati. Camelia hanya bisa mengangguk, walaupun jelas dia juga ketakutan.
Dan di sanalah aku sadar bahwa puncak dari konflik ini baru saja dimulai. Hari ketika langit terasa mau roboh. Hari ketika kebenaran mulai menunjukkan wajahnya, wajah yang gelap, penuh ancaman, dan tidak bisa dihindari. Aku menatap map hijau itu. Menatap catatan Amar. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan buka semuanya. Apapun harganya. Aku selalu percaya bahwa tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada melihat kakak kandung sendiri hancur oleh keadaan. Tapi hari itu, aku sadar ternyata masih ada luka yang jauh lebih dalam daripada semua itu, yaitu mengetahui bahwa seseorang yang seharusnya menjaga darah dagingku, justru ingin menamatkan hidupnya demi membungkam kebenaran. 1. Telepon dari Bu Dokter Camelia datang tiba-tiba. Suaranya terdengar serak, tergesa, dan penuh tekanan. "Dit, kamu harus kesini. Sekarang." "Kenapa, Bu?" Keringatku langsung dingin. "Ada apa sama Amar?" Hening sepersekian detik, tapi cukup membuat dadaku seakan ditarik ke bawah. Ini bukan tentang kesehatannya. Ini tentang ancaman. Suara ibu bergetar. Ada orang yang sedang mengejar Amar, dan mereka tidak mau dia jadi saksi. Aku langsung bangkit dari sofa. Rasanya seperti ada bara yang meletup dalam perutku. "Siapa, Bu?" "Belum jelas. Tapi pihak tertentu sudah meminta Amar tidak meneruskan rencana menjadi justice kolaborator. Ada yang memaksa." Aku menatap keluar jendela, udara malam terasa menekan jantungku. Aku tahu keputusan Amar untuk buka suara pasti akan mengguncang banyak pihak, tapi aku tidak pernah membayangkan dampaknya secepat ini. 2. Sesampainya di rumah ibu, aku melihatnya mondar-mandir di ruang keluarga. Wajahnya pucat, namun matanya menyimpan kemarahan yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Aku langsung memeluknya. "Bu, Amar aman, kan?" Ibu menggeleng pelan. "Aman untuk sekarang. Tapi kita harus bergerak lebih cepat dari mereka." Aku menelan ludah. "Mereka?" tanyaku, menekankan kata itu. Ada jeda panjang sebelum ibu akhirnya berkata, "Ada orang kuat yang terlibat di pusaran kasus ini. Dan mereka tahu apa yang Amar ketahui." Dadaku seperti diremas. "Jadi ancamannya nyata?" Ibu menatapku lurus. "Ini bukan ancaman lagi, Dit." Ia menahan napas. "Ini percobaan penghilangan bukti hidup." Kakiku langsung melemah. 3. Malam itu aku duduk di meja makan bersama ibu, berusaha memetakan situasi. Kertas, catatan, dan hasil konsultasi dengan pengacara berserakan seperti puzzle besar yang belum lengkap. Tanpa sadar, tanganku terus mengepal. Mengingat mata Amar yang berlinang ketika aku mendengar ia mengatakan, "Aku cuma pengen anak-anakku, Dit. Itu aja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi harapan sesederhana itu." "Bu," ucapku, lirih tapi tegas. "Kalau mereka berani mengancam Amar, itu berarti yang dia ketahui benar-benar besar." Ibu mengangguk. "Dan mereka tahu kalau Amar sudah setengah jalan memberikan semua informasinya." Aku menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita juga harus lebih berani dari mereka." Ibu memejamkan mata sejenak. "Dit, kamu siap menghadapi konsekuensinya?" "Saya sudah siap sejak Amar pertama kali ditangkap, Bu." Kalimat itu keluar seperti janji. 4. Keesokan harinya aku menemui pengacara keluarga. Informasi yang ia sampaikan semakin menegaskan ketakutanku. "Aditi, kamu harus tahu," katanya, dengan nada rendah, "jika benar kakakmu akan menjadi justice kolaborator, itu berarti dia akan menyentuh nama-nama besar. Dan itu membuat posisi kalian rentan." Aku menarik kursi dan duduk. Hukum harus tetap berjalan. Kalau dia punya informasi, dan bisa membantu mengungkap jaringan itu, kita harus lindungi dia, apapun risikonya. Pengacara itu memandangku lama. Risiko itu termasuk serangan balik. Aku mengusap wajahku, mencoba tidak kehilangan ketenangan. Apa langkah terbaik? Suaraku gemetar sedikit, tapi hatiku tidak. Kita harus minta perlindungan resmi untuk Amar. Segera. Aku menatapnya tanpa berkedip. Uruskannya sekarang. Jangan tunggu sedetik pun. 5. Hari itu berjalan lambat.
Aku terus memegang ponsel, menunggu kabar dari berbagai pihak. Setiap detik terasa seperti beban yang menekan dadaku. Hingga akhirnya, sekitar hampir tengah malam, telepon masuk dari seseorang tak kukenal. "Ini Aditi Zoni?" Aku berdiri perlahan. "Ya, betul. Jangan ikut campur. Tolong diingat satu hal, kalau kakakmu buka mulut terlalu lebar, tidak semua keluarganya bakal aman." Detik itu juga, dunia seakan berhenti. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Tapi aku menahan napas. "Apa maksud Anda?" tanyaku dengan suara rendah. Telepon langsung terputus. Tidak ada nama. Tidak ada nomor. Hanya ancaman telanjang yang menghantam tepat di ulu hati. 6. Aku duduk lama di ruang tamu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti sedang duduk bersama bayangan kematian yang mengintip dari sudut ruangan. Tapi setelah beberapa menit, rasa takut itu berubah. Berubah menjadi sesuatu yang membakar. Aku berdiri, mengambil jaket, mengunci pintu rumah, lalu melangkah keluar. Jika mereka berpikir ancaman itu akan membuatku mundur, mereka salah besar. Karena malam itu, aku membuat keputusan yang paling penting sejak Amar ditahan. Aku akan melindungi Amar. Dan aku tidak peduli berapa banyak musuh yang harus kuhadapi. 7. Ketika aku tiba di depan gerbang rumah ibu untuk memastikan keamanannya, ibu sudah berdiri di depan pintu seolah tahu aku akan datang. "Dit," suaranya lirih tapi tegas. "Jangan biarkan rasa takut mengaburkan tujuanmu." Aku mendekat. "Tujuan saya cuma satu, Bu. Melindungi keluarga," ibu melanjutkan. Aku mengangguk. Ibu memegang bahuku. Wajahnya keras, tapi matanya hangat. "Kita sudah terlalu banyak kehilangan, Dit. Amar harus selamat. Bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak-anaknya." Aku menahan napas, menahan emosi yang sudah terlalu penuh. "Bu, kita tidak boleh kalah." Ibu menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, "Kita tidak akan kalah." 8. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Amar ditahan, aku merasa sedang berada dalam pusaran yang jauh lebih besar dari dugaanku. Ini bukan lagi tentang kerinduan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ini bukan lagi tentang izin kunjungan. Bukan hanya tentang memeluk kembali keluarga yang tercerai-berai. Ini adalah soal hidup dan mati. Soal kebenaran yang ingin dibungkam. Soal keberanian yang tiba-tiba harus kulahirkan dari ketakutan yang paling dalam. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku memutuskan satu hal. Jika Amar harus berjuang dari balik jeruji, maka aku akan berjuang dari luar. Sampai siapapun yang mencoba membungkamnya tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Aku selalu berpikir bahwa penjara adalah tempat yang paling aman bagi seseorang yang sedang diincar. Dikelilingi tembok tinggi, dijaga ketat, dipantau kamera di setiap sudut. Tapi hari itu, aku belajar sesuatu. Tembok tinggi tidak bisa menghentikan orang yang punya kuasa besar. Dan kamera pengawas tidak ada artinya jika yang mengendalikan adalah mereka juga. Bab ini adalah hari ketika aku sadar bahwa Amar bukan hanya dalam bahaya. Ia sudah menjadi target. Dan ancaman itu, akhirnya memperlihatkan wajahnya. 1. Pagi itu aku menerima pesan singkat dari seseorang di dalam lembaga itu. Pesan yang bahkan tidak diawali sapaan, langsung isi, langsung menusuk. "Mas Aditi, Amar hampir diapa-apain semalam. Harap hati-hati, ada tekanan dari orang luar." Aura dingin langsung menjalari punggungku. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap mataku salah menangkap. Tapi huruf-huruf itu tetap sama. Tetap menampar. Tetap menghanyutkan perutku ke dalam jurang. Aku langsung menelepon nomor itu. Tidak aktif. Tidak bisa dihubungi. Jadi aku hanya bisa duduk, menahan gemetar di ujung jariku. Amar hampir diapa-apain. Kalimat itu berputar di kepalaku sepanjang pagi. Hampir, hampir, hampir. Jika itu bukan peringatan, maka itu adalah undangan perang. 2. Ibu datang ke rumahku tanpa kabar. Wajahnya tegam, langkahnya cepat, dan tangannya bergetar. "Dit, kamu dapat pesan juga?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Dan saya rasa ini bukan gertakan." Ibu menarik napas panjang. "Berarti waktu kita tidak banyak."
Ia duduk di sofa, menutupi wajahnya. Aku jarang sekali melihat ibu seketakutan itu. Bu, apa Bu yakin ancaman ini datang dari orang besar? Tanyaku. Ibu mengangguk perlahan. Ya, dari orang yang takut amar buka suara. Dari orang yang berdiri jauh di atas, yang bahkan namanya tidak pernah terdengar di berita. Aku diam. Diam yang berat. Diam yang membuat hari terasa lebih gelap dari malam sebelumnya. 3. Siang itu, aku menuju kantor pengacara keluarga untuk mencari cara melindungi Amar. Begitu masuk, ia langsung berdiri dari meja kerjanya. Ada masalah serius, Dit? Katanya tanpa basa-basi. Tadi pagi pihak lembaga mengabari bahwa Amar dipindahkan kamar secara mendadak. Nah lo, aku langsung menegang. Tanpa alasan jelas, tanpa surat, tanpa pemberitahuan resmi. Aku mengepalkan tangan. Untuk apa mereka memindahkan Amar? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Pengacara itu memandangku lama. Biasanya hanya ada dua kemungkinan. Ia menelan ludah. Perlindungan, atau pengasingan. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Dan melihat kondisi kita sekarang, katanya pelan, lebih besar kemungkinan Amar sedang diasingkan. Kursi di belakangku seperti kehilangan bentuk. Aku hampir jatuh. 4. Sore harinya, aku mendapat izin darurat untuk menemui kepala lembaga. Aku tidak tahu bagaimana ibu bisa mengurusnya begitu cepat, tapi aku tidak menanyakan. Yang penting, aku harus lihat kondisi Amar. Dengan mata kepala sendiri. Kepala lembaga itu menyambutku dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ada apa, Mas Aditi? Tanyanya manis. Terlalu manis. Aku langsung duduk, tidak ingin basa-basi. Pak, saya dapat kabar Amar dipindahkan. Saya mau tahu alasannya. Ia menghela napas, seolah lelah. Itu hanya penyesuaian kamar biasa. Tanpa surat, aku mencondongkan badan. Ia diam. Tanpa pemberitahuan, aku menatap tajam. Ia mengalihkan pandangan. Pak, kataku, menahan amarah. Kakak saya sedang dalam ancaman. Ada pihak luar yang tidak ingin dia buka suara. Hening. Tidak ada jawaban. Kalau dia kenapa-kenapa, Pak. Suaraku menegang. Saya akan pastikan ini tidak berhenti di meja Anda. Baru saat itu ia menatapku. Ada sesuatu di mata laki-laki itu, bukan takut, tapi cemas. Mas Aditi. Ia bersandar ke kursi. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh. Tapi benar, ada tekanan. Nadiku melonjak. Tekanan dari siapa? Ia menurunkan suara. Pelan. Sangat pelan. Dari atas. Itu tidak menjawab, bentakku. Ia memejamkan mata sebentar, lalu akhirnya berkata, Mas Aditi, tolong segera minta perlindungan resmi untuk Amar. Kami tidak bisa menahannya terlalu lama. Aku membeku. Bagaimana maksudnya, tidak bisa menahan? Ia menghela napas panjang. Maksud saya, kami tidak bisa melindunginya kalau tekanan itu semakin kuat. Dadaku seperti dipukul dari dalam. 5. Malam itu aku pulang dengan pikiran gelap. Namun sebelum sampai rumah, ponselku kembali berbunyi. Nomor tak dikenal. Lagi. Aku angkat. Mas Aditi, suara itu berat. Serius. Ada yang harus Mas tahu. Siapa ini? Tanyaku. Tidak penting. Tapi saya ada di dalam. Aku menegang. Dalam, lembaga? Ya. Suara itu menarik napas panjang. Malam ini ada rencana. Mereka akan mencoba mendekati Amar. Ini bukan perintah resmi. Ini kelompok kecil yang sedang menunggu celah. Aku berhenti berjalan. Di pinggir jalan, di bawah lampu yang redup. Kapan? Tanyaku. Sekitar beberapa jam lagi. Mereka menunggu pergantian penjaga. Aku menggigit bibir. Kenapa Anda memberitahu saya? Apa maunya? Karena apa yang ingin dilakukan itu bukan perintah institusi. Itu perintah seseorang yang takut Amar bicara. Hening panjang. Kemudian suara itu menambahkan. Lindungi kakak Anda. Waktunya tidak banyak. Telepon terputus. Semuanya terasa beku.
Sampai napas pun rasanya berat untuk ditarik. 6. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di ruang tamu. Ia menatapku dan langsung tahu, ada sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. "Dit, ada apa lagi?" tanyanya dengan suara parau. Aku duduk di sampingnya. "Bu." Aku menatap lantai. "Malam ini mereka akan bergerak." Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung turun. "Ya Tuhan, Dit." Aku menggenggam tangan ibu. "Kita tidak punya waktu banyak. Saya harus menyelamatkan Amar. Bagaimanapun caranya." Ibu menggeleng sambil menangis. "Dit, kamu bukan aparat, bukan pejabat, bukan siapa-siapa untuk melawan mereka." Aku menatapnya. Kali ini tanpa ragu, tanpa gemetar. "Justru itu, Bu." Ia menatapku bingung. "Aku bukan siapa-siapa, tapi Amar kakakku. Darahku. Separuh jiwaku." Aku menarik napas. "Dan untuk keluarga, kita tidak perlu jadi siapa-siapa untuk melawan dunia." Ibu menutup wajahnya dan menangis keras. 7. Saat itu aku sadar bahwa malam ini adalah titik balik. Malam ketika ancaman berubah menjadi serangan. Malam ketika kebenaran dan keselamatan Amar bukan lagi pilihan, tapi perang yang harus kuhadapi. Dan meski aku hanya satu orang, meski aku tidak punya jabatan, uang, atau kekuasaan, ada satu hal yang mereka tidak punya. Keberanian seorang adik yang tidak akan membiarkan kakaknya mati dalam gelap. Besok pagi, aku akan pastikan satu hal. Mereka tidak akan menyentuh Amar. Tidak malam ini. Tidak pernah. Ada malam-malam yang dinginnya bisa ditahan dengan jaket. Ada malam-malam yang sepi bisa dikalahkan dengan musik atau doa. Tapi malam itu, dinginnya menusuk sampai tulang, dan sepinya lebih keras daripada teriakan. Karena aku tahu satu hal. Malam itu, hidup Amar benar-benar diambang bahaya. Dan jika aku tidak bergerak, aku bisa kehilangan kakakku untuk selamanya. 1. Pukul mendekati tengah malam ketika aku dan pengacara keluarga akhirnya tiba di pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Izin darurat yang sudah kuusahakan sejak sore akhirnya disetujui. Tapi suasana malam itu berbeda. Biasanya petugas tampak santai, tertawa kecil, bercanda, atau setidaknya ramah. Tapi malam ini, wajah-wajah mereka tegang. Gerak-gerik mereka cepat. Dan ada beberapa orang yang sama sekali tidak kukenal mondar-mandir seperti bayangan. Aku menatap pengacara di sampingku. "Kamu lihat itu?" bisikku. Ia mengangguk perlahan. "Ini bukan suasana normal, sama sekali tidak." Aku menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita benar-benar terlambat beberapa menit saja, Dit." Kalimat itu menggantung. Aku langsung mempercepat langkah. 2. Kami dibawa melewati lorong panjang. Lampunya redup, dan hawa dingin seperti menempel di kulit. Aku bisa merasakan jantungku semakin cepat. "Tolong," kataku cepat, "bawa kami ke kamar Amar sekarang." Petugas itu mengangguk kaku. "Saya sudah diinstruksikan mengantar, Mas." Tapi suaranya terdengar takut. Seperti seseorang yang sedang melanggar perintah yang jauh lebih besar. Setiap langkah terasa seperti dentuman di otak. Semakin dekat ke kamar Amar, semakin kuat firasat buruk itu meremas dadaku. Hingga akhirnya, sebelum kami sampai, petugas itu tiba-tiba berhenti. "Mas Aditi." Ia menoleh kanan kiri. "Saya harus jujur. Tadi ada 2 orang yang bukan petugas resmi masuk ke blok ini." Aku membelalak. "Apa?" Ia cepat menggeleng. "Saya tidak bisa menghalangi. Mereka bilang ada izin dari atasan." "Dari atasan mana?" bentakku. Ia hanya menunduk. Seolah jawaban itu bisa membunuhnya. 3. Aku langsung berlari melewati petugas itu. Pengacara berusaha menyusul, tapi aku tidak menunggu. Aku berlari seperti orang yang seluruh hidupnya sedang digantungkan pada satu pintu kamar penjara. Setiap detik seperti suara bom waktu di telingaku. Ketika aku sampai di depan pintu kamar Amar, aku melihatnya. Pintu itu tidak tertutup rapat. Retakan kecil. Seperti ada yang baru masuk. Atau baru keluar. Tanganku gemetar saat mendorong pintu itu perlahan. Dan setelah pintu terbuka, aku melihatnya.
4. Amar duduk di sudut kamar. Wajahnya pucat. Matanya merah dan goyah. Tapi hal yang paling membuatku berhenti bernapas adalah ada dua orang berdiri di depan Amar. Berpakaian rapi. Tidak ada identitas. Tidak ada seragam. Hanya ekspresi dingin seolah mereka sedang menjalankan tugas. Salah satu dari mereka menatapku dengan heran dan marah. "Siapa kamu?" Suaranya berat dan tajam. Aku melangkah maju. "Adiknya." Amar menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca. "Dit," suaranya serak. "Jangan ke sini." Tapi aku tidak peduli. Kupelototi dua pria itu. "Keluar," kataku. Suaraku rendah, tapi keras seperti pecahan kaca. Pria itu melangkah mendekat. "Ini urusan internal. Kamu tidak boleh." Aku bilang keluar. Aku membentak sekeras mungkin. Pengacara masuk detik berikutnya dan langsung mengangkat telepon. "Semua percakapan direkam. Jika kalian menyentuh Amar Zoni, saya laporkan atas percobaan penghilangan saksi." Dua pria itu saling pandang. Untuk pertama kalinya, wajah mereka ikut tegang. 5. Salah satu akhirnya berbicara. "Dia tidak boleh buka mulut. Ini perintah." Aku menatapnya tajam. "Perintah dari siapa?" Ia tidak menjawab. Hanya kembali menatap Amar. Kalau dia tetap mau jadi saksi, semua orang yang dia sayangi tidak akan aman. Saat itu juga aku mendekat dan berdiri tepat di antara mereka dan Amar. Aku tidak takut. Pria itu mengerutkan kening. Aku mendekat satu langkah lagi. "Kalau kalian sentuh kakakku, kalian harus melewatiku dulu." Suasana kamar itu membeku. Dan untuk pertama kalinya, mereka mundur. Sedikit. "Baik." Pria itu mendesis. "Tapi anggap ini peringatan terakhir." Mereka berjalan keluar. Tanpa menoleh sedikit pun. Begitu pintu tertutup, aku langsung merosot berlutut di depan Amar. 6. "Amar?" Suaraku pecah. "Ya Tuhan, Amar." Ia menggenggam tanganku, erat. Seakan itu satu-satunya pegangan yang tersisa di dunia ini. "Dit, aku takut." Air matanya runtuh. Aku memeluknya. "Sudah," bisikku. "Aku di sini. Mereka tidak akan sentuh kamu lagi." Ia memejamkan mata. Aku cuma mau ketemu anak-anakku, Dit." Dadaku hancur. "Dan kamu akan ketemu. Aku janji." Amar menarik napas panjang. "Kalau semua ini akhirnya keluar, tolong jaga mereka. Jaga ibu. Jaga anak-anakku." Aku menggeleng keras. "Jangan bicara kayak gitu. Kamu akan selamat. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuh kamu." Ia menatapku lama, sangat lama. Sebelum akhirnya ia berkata, "Dit, aku jadi justice kolaborator bukan karena aku berani. Tapi karena aku tidak punya pilihan kalau mau selamat." Aku menelan air mata. "Dan aku akan pastikan itu berjalan sampai akhir, Mar. Sekuat apapun mereka melawan, kita tidak mundur." 7. Beberapa menit kemudian, petugas yang sebelumnya memberiku pesan diam-diam datang. "Mas Aditi," bisiknya, "kalian harus pergi. Situasi sudah kacau. Saya akan pindahkan Amar ke tempat yang lebih aman. Tapi mas jangan tanya di mana." Aku mengangguk. Terima kasih banyak." Ia menunduk. "Bukan saya yang kalian harus terima kasih. Ini semua karena ada orang dari pusat yang sudah mengeluarkan surat perlindungan untuk Amar sejak sore tadi." Aku terkejut. "Siapa?" Petugas itu tersenyum tipis. Tidak disebutkan namanya. Tapi tulisannya, "Demi keamanan saksi penting negara." Aku merinding. Amar bukan lagi sekadar narapidana. Bukan sekadar kasus narkoba. Ia sekarang adalah kunci. Kunci yang sedang diburu dan dilindungi. 8. Setelah memastikan Amar ditangani petugas yang tepat, aku dan pengacara akhirnya keluar dari lembaga itu. Udara malam terasa berbeda. Masih dingin. Masih berat. Tapi tidak lagi menakutkan. Seolah Tuhan sendiri menurunkan sedikit ketenangan ke pundakku. Di parkiran, aku menatap langit gelap. "Mar," gumamku. "Aku janji. Pertarungan kamu belum selesai. Tapi kali ini,
kamu tidak sendirian. Aku menyalakan mobil, menatap jalan panjang di depan. Dan aku sadar, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari peperangan panjang melawan bayangan-bayangan gelap yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Tapi apapun yang terjadi, aku akan hadapi. Karena aku bukan hanya adik. Aku bukan hanya keluarga. Aku adalah satu-satunya orang yang akan berdiri di depan semua bahaya itu. Sampai Amar bebas. Sampai anak-anaknya memeluknya. Sampai kebenaran berdiri tanpa ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Meski perang baru saja dimulai.